Sekarang ini setiap kami punya kegiatan, itu dari gereja-gereja Katolik terutama, itu ikut menyaksikan. Karena ingin belajar. Silahkan saja. Karena memang Islam ini siapa aja boleh pengen mengetahui. Ya. Ketika masjid ini berperan, ternyata tidak hanya Islam yang tertarik, agama yang lain pun tertarik. Memang itu ajaran Islam itu. Kami juga dikunjungi berbagai daerah itu FKUP ya. FKUP dari Kalimantan Timur, dari Riau, dari mana berkunjung. Ya, ada studi tiru ke Jogokarian. Ya, berbagai agama. Karena bahasa Islam sebagai rahmatan lil alamin itu kalau diwujudkan, ya memang itulah agama seluruh dunia sebetulnya. Ketika Islam itu diamalkan terutama melalui masjid, ya insya Allah keberadaan masjid itu tidak pernah dianggap sebagai ancaman. Kami dikunjungi oleh para pastor Asia Pasifik datang. Mereka minta diberi pelatihan mengelola rumah ibadah, tidak hanya masjid. Gereja-gereja pengen meniru program kami. Ya kita berikan pengalaman. Terus ada datang lagi dari paroki. Mereka menceritakan pengalamannya. Kami punya 2 pilot proyek untuk Katolik ini di Jawa Tengah, ada di Desa Kaliceret, Grobogan, dan di Sukorejo, Kendal. Kami melakukan apa yang dilakukan oleh Jogokarian ini kami tiru. Cuma ingin bertanya Pak Kiai, apa? Mereka mau kita beri beras, kita ajak untuk ini, latihan kesenian di gereja, kita sediakan gamelan, kita bantu modal usaha, tapi diajak ibadat belum mau. Saya bilang, itu kurang satu yang ditiru apa? Ibadatnya seperti masjid ini, insya Allah mau. Ya. Sekarang ini setiap kami punya kegiatan, itu dari gereja-gereja Katolik terutama, itu ikut menyaksikan. Karena ingin belajar. Silahkan saja. Karena memang Islam ini siapa aja boleh pengen mengetahui. Ya. Itu. Jadi ketika masjid ini berperan, ternyata tidak hanya Islam yang tertarik, agama yang lain pun tertarik. Memang itu ajaran Islam itu. Ya. Kami juga dikunjungi berbagai daerah itu FKUP ya. FKUP dari Kalimantan Timur, dari Riau, dari mana berkunjung. Ya, ada studi tiru ke Jogokarian. Ya, berbagai agama. Ya. Karena bahasa Islam sebagai rahmatan lil alamin itu kalau diwujudkan, ya memang itulah agama seluruh dunia sebetulnya Islam ini. Tidak usah ya klaim hanya doktrin-doktrin yang kita sampaikan, tetapi ketika Islam itu diamalkan terutama melalui masjid, ya insya Allah keberadaan masjid itu tidak pernah dianggap sebagai ancaman. Ya. Jadi masjid sebagai simbol Islam itu harusnya memang mewujudkan praktek ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah itu akan menjadi magnet. Oleh karenanya kita jangan fokus memikirkan bangunan masjid. Marilah fokus memikirkan keadaan umat kita melalui masjid.
Maka tagline Masjid Jogokarian itu atau semboyannya adalah masjid sebagai sumber kesejahteraan rakyat, gitu, ya, gitu. Ya. Adanya masjid, insya Allah rakyat sejahtera. Maka partisipasi rakyat di dalam memakmurkan masjid akan tinggi. Dulu sebelum kami melakukan itu juga infak sedikit, setahun tahun 2003 itu hanya 43.200.000. Ya, sekarang sudah 12 miliar satu tahun. Dulu muzaki kita yang membayar zakat hanya 19 orang, zakat mal hanya 5 juta setahun. Justru setelah kita ada pemberdayaan ekonomi, sekarang 659 muzaki, zakat malnya 3,2 miliar. Ya, alhamdulillah, ini ada sesuatu yang menarik atau fenomena yang menarik. Apa? Kami didatangi oleh para pengusaha pengembang perumahan. Mereka sedang merasakan resesi, sehingga sekarang ini usaha properti lagi surut. Kalau dulu orang memberi rumah, itu rumah kedua, rumah ketiga sebagai investasi. Sekarang orang beli rumah benar-benar karena butuh tempat tinggal. Banyak perumahan dibangun mangkrak, nggak laku. Karena orang mau mencari tempat tinggal itu yang nyaman, yang lingkungannya bagus. Nah, ini perusahaan pengembang ini datang ke Jogokarian, minta izin. Kebutuhan orang sekarang mau tinggal di perumahan yang masjidnya aktif, yang masjidnya dominan dalam kehidupan sosial, supaya hidup keluarga yang mau tinggal di situ itu lebih tenang, nyaman. Mereka minta izin di perumahan yang mangkrak yang mau mereka ambil alih dibangun perumahannya itu, masjidnya diberi nama Masjid Jogokarian. Jogokarian 8, Jogokarian 9, 10. Untuk apa? Branding perumahannya itu. Karena sekarang orang membeli rumah itu mencari yang dekat masjid yang bagus. Bukan bangunannya ya, masjid yang kegiatannya itu. Karena kami sudah ada 4 Jogokarian 1, 2, 3, 4 sekarang ini ya. Jadi, nah mereka udahlah, mungkin kalau Jogokarian mau mengembangkan, kami mulai dari yang ke-8 saja. Artinya sekarang ini orang milih rumah itu yang dipilih masjidnya dulu. Ya. Ini sebuah fenomena yang menarik, yaitu bahwa masyarakat memilih membeli rumah dengan pertimbangan di rumah yang mau dia beli itu masjidnya itu makmur dalam konteks tadi aktivitasnya. Ini baru kami kaget juga, ternyata mereka sudah riset itu. Ya. Nah, makanya sekarang ini momentum kita mengembalikan masjid sebagaimana zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian bagaimana kalau ada wakaf dari non Muslim? Ya namanya bukan wakaf, namanya hibah. Boleh. Bersyarat hibah itu boleh. Tuh aku kasih tanah sekian, kamu bangun masjid, tapi aku nanti 10%, boleh itu, sesuai dengan perjanjian boleh. Itu namanya hibah, bukan wakaf. Dan kepala suku yang seperti itu, dia termasuk mu'alaf. Sehingga kalau masjid ada zakat, diberi. Karena dia asnaf mu'alaf. Boleh kita baca di dalam Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali. Jadi mu'alaf di masa Rasulullah itu bukan orang yang baru masuk Islam, termasuk orang yang sudah Islam tapi belum melaksanakan agama, dan dia ini tokoh ya, kepala suku itu oleh Nabi yang imannya belum kuat diberi zakat supaya tidak
berpihak pada musuh ketika terjadi perang. Mu'alaf itu artinya kan yang dilembutkan hati. Mu'allafa baina qulubikum. Fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ihwana. Ya. Kita ini kan sering menganggap yang disebut mu'alaf itu orang yang masuk Islam baru masuk. Bukan. Mu'alaf itu orang yang ditundukkan hatinya agar tidak menghambat dakwah. Ya. Jadi tadi orang-orang yang seperti itu kasih zakat boleh. Itu namanya aslaf mu'alaf, supaya dilunakkan hatinya. Ya, gitu. Jadi insya Allah, ya, dengan demikian hambatan-hambatan itu berkurang. Ya. Kita ini zakat banyak, untuk mu'alaf kan 1/8 bagian. Nah, sering mu'alaf itu hanya fokus kepada orang yang baru masuk Islam. Ya. Kalau perlu seorang pimpinan masyarakat yang belum dekat dengan Islam, kasih dari zakat itu untuk melunakkan hatinya, boleh. Ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.